Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat bagi kita semua dimanapun berada. Hari ini saya akan membawa kita untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur karena kami telah dibangunkan dengan kesehatan dan tenaga yang baru yang berasal dari Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon berkati kami agar kami boleh mendengar dan menjadi pelaku sabda-Mu itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita dengan perikop Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Nabi Uria dihukum mati. Demikian firman Tuhan. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu di dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya?" Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam
Firman yang diperhadapkan bagi kita saat ini mengisahkan tentang awal mula Yeremia dalam pelayanannya, di mana dalam khotbah yang disampaikan tentang bait Allah dan kehancuran kota mendapat respon yang menggentarkan hati dari para pemimpin rohani dan rakyat Yehuda, sehingga Yeremia ditangkap dan hendak dijatuhi hukuman mati. Nah, ketika menerima respon yang demikian tentu membuat Yeremia gentar dan takut. Tetapi hal ini tidak membuat Yeremia hanya berdiam diri. Yeremia melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan tentang kehancuran dan pemusnahan itu semua berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, segeralah bertobat. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai hambanya, baik pendeta, vikaris, penatua dan diakon, dan bahkan sebagai jemaat yang aktif dalam menyampaikan firman Tuhan, baik melalui perkataan atau perbuatan kita, tentu seringkali kita mendapat respon yang bermacam-macam. Ada yang menganggapnya hanya sebagai angin lalu, ada pula yang menentang dan menolaknya, namun ada juga yang menerimanya. Ada hambanya yang dibunuh atau dibenci karena firman yang disampaikan, dan ada pula hamba yang dilindungi oleh Tuhan. Namun, satu-satunya jaminan bagi kita sebagai seorang Kristen adalah Kristus. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Tak seorang pun tahu kapan dan kenapa ia mati kecuali Allah. Nah, oleh sebab itu teruslah lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Layani Dia dengan sukacita bersama dengan keluarga, dan serukanlah pertobatan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Allah yang kita sembah meneguhkan iman dan kepercayaan kita hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Sejenak kita mengambil saat teduh. Saat teduh kita selesai, mari kita bersatu dalam doa yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Karena di pagi ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa agar firman-Mu terus melekat di hati kami dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, hari ini kami mau serahkan rangkaian aktivitas kami masing-masing sepanjang satu hari ini. Kami mohon Bapa berkati kami dan beri kami kekuatan untuk menjalaninya. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami mampu melewati hari ini dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di Jemaat Immanuel Tumbang Baloi. Kami mohon lindungilah dan berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang ada di sana, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kiranya kesehatan, sukacita boleh dilimpahkan bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di sana. Dan secara khusus kami berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani di Jemaat Immanuel Tumbang Baloi. Kami mohon Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan pun dalam ia melayani seluruh jemaat Tuhan. Kiranya sukacita boleh dilimpahkan, sehingga takkan pernah ada kata bosan untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa, ini rangkaian doa kami. Kami akhiri dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.